Mari kita latihan soal P3K. Setelah soal dibacakan, ada waktu sekitar 10 detik untuk Anda memilih jawaban. Semoga kita dimudahkan dalam tes P3K. Soal pertama. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan antara lain: A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Rainport. D. Enrich. Jawaban A. Tantangan internal dan eksternal. Kenapa jawabannya A? Karena ini menyangkut banyak hal. Kalau B, responsibility itu hanya tanggung jawab. C, penguatan. Rainsport itu penguatan dan enrich itu seperti pengayaan. Jadi jawaban yang tepat adalah A karena menyangkut banyak hal, tantangan internal dan eksternal. Soal kedua. Karakteristik penelitian tindakan kelas atau PTK dilihat dari dimensi metodologinya adalah A. Baku dan objektif. B. Baku dan tidak memihak. C. Longgar tapi berusaha objektif, jujur, dan tidak memihak. D. Ketat dan baku. Jawaban C. Longgar tapi berusaha objektif, jujur, dan tidak memihak. Itu sudah jelas ya. Soal nomor 3. Untuk menjaga stabilitas pendidikan, khususnya pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan, pemerintah mengeluarkan kebijakan A. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020. B. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020. C. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020. D. Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020. Jawaban A. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020. Ini juga sudah jelas. Soal nomor 4. Pak Fajar akan memanfaatkan Learning Management System (LMS) dalam proses pembelajaran online. Alternatif platform pembelajaran online yang dapat digunakan sebagai berikut. Kecuali A. Google Form. B. Edmodo. C. Google Classroom. D. Shamilo. Jawaban A. Google Form. Ini yang kecuali ya. Jadi, Learning Management System itu adalah aplikasi pengelolaan belajar itu. Seperti Google Classroom, mungkin para guru sudah tahu. Google Form itu bukan untuk Learning Management System, tapi untuk seperti survei gitu. Terus bisa juga untuk mengerjakan soal tes gitu, bisa di Google Form. Tapi untuk mengelola pembelajaran tidak bisa di Google Form. Soal nomor 5. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dan dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi
Berikut instrumen tes yang sesuai. C. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang tinggi. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Jawaban B. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tes yang sesuai. Jadi pengayaan itu tidak hanya untuk siswa yang kurang, tapi bisa juga untuk siswa yang sudah optimal. Cuman kita perlu mengetes apakah sampai di mana pemahaman anak tersebut. Soal terakhir. Guru membentuk kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok diberikan tugas dan fungsi tertentu, sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah: A. Tugas kelompok. B. Belajar kooperatif atau cooperative learning. C. Pengajaran langsung atau direct teaching. D. Diskusi kelompok kecil. Jawaban B. Belajar kooperatif atau cooperative learning. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan dan belajar di tes P3K seri selanjutnya di samping video ini. Sampai jumpa, salam sukses dan semoga berhasil dalam menjalankan tesnya. See you in another video.